Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara menginstalasi Tailwind, tapi saya di sini menggunakan Tailwind tapi menggunakan CLI. Nah, saya di sini menggunakan CLI, jadi kita harus menginstalasi si Tailwind tersebut. Nah, saya di sini sudah memakai Word itu cara penginstalasi Tailwind. Yang pertama itu kita membuat dulu projectnya. Nah ini, saya di sini sudah membuat foldernya. Kemudian yang kedua itu inisialisasi package JSON-nya. Kita membuat file JSON, tapi nanti kita membuatnya menggunakan terminal dengan cara mengetik ini. Kemudian instalasi Tailwind-nya. Ini saya menggunakan Tailwind versi 3 karena saya udah nyoba yang versi sekarang itu belum bisa dipakai. Kemudian inisialisasi konfigurasi. Nah, kalau kita nanti di dalam CMD VS Code-nya kita masukkan ini, dia akan membuat dua file. Yang pertama Tailwind config.js, yang kedua post config.js. Kemudian lanjut ke struktur foldernya, ini dia. Nah, ini struktur folder yang nanti saya pakai. Ini yang project yang saya buat. Kemudian di dalam ada folder src dan folder disk dan file-file input.js, output.js, index, package.json, Tailwind, post config.js. Kemudian ini konfigurasi Tailwind-nya. Nah, konfigurasi Tailwind ini nanti kita taruh di dalam Tailwind config.js. Nah, di dalam sini, di dalam file config.js. Kemudian di file CSS utamanya itu ada. Nah, di sini nanti kita masukkan ini di input CSS-nya. Kemudian tambahkan script build di dalam package JSON-nya. Ini sudah saya buatkan di sini. Kemudian ini file HTML-nya. Nah, kemudian ini dia cara menjalankan Tailwind-nya. Kita menjalankan Tailwind itu harus menggunakan npm rundev, karena kalau kita tidak menggunakan npm rundev, Tailwind itu tidak akan berjalan. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya sudah membuatkan foldernya beserta sudah diinikan ke dalam VS Code. Nah, langsung aja kita mulai dari inisialisasi package JSON. Nah, ini kita copy saja ini ya, kita copy, langsung kita masukkan ke dalam terminal. Nah, ini paste, langsung kita enter. Nah, di sini sudah terdapat file package JSON yang berisikan ini. Nah, nanti itu di dalam package JSON ini kita akan masukkan script yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan instalasi Tailwind-nya. Nah, kita download saja. Kita copy. Lanjut ke terminal. Nah, ini dia lagi menginstalasi file Tailwind. Nah, di sini sudah ada file Tailwind-nya. Folder Tailwind. Sebentar, belum selesai semua. Nah, ini sudah selesai sekaligus sama package log JSON-nya. Nah, lanjut. Kemudian kita inisialisasi konfigurasi Tailwind-nya. Nah, kita ini saja.
langsung kita masukkan di sini. Nah, dia sudah membuatkan file tailwind config.js dan post config.js-nya. Lanjut. Nah, ini dia struktur foldernya, kita buat satu persatu. Kita buat dulu dari src-nya, input CSS-nya. Nah, kita buat di sini folder src. Terus di dalam src kita ini kasih file input.css. Oke, input.css. Kemudian kita iniin disk-nya. Nah, di sini disk. Kita buat lagi folder disk. Terus kita kasih file di dalam di sini file output.css. Output.css. Oke. Kemudian jangan lupa index.html. 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 Oke. Lanjut. Nah, kemudian kita konfigurasi tailwind config.js-nya. Nah, ini kita copy saja dari sini sampai sini. Kita copy di bagian tailwind config.js. Nah, di sini ini kita ganti saja sama yang tadi sudah saya buatkan di port. Paste. Nah, ya benar gini. Kemudian selanjutnya di bagian file CSS, input CSS-nya kita masukkan ini. Nah, juga sudah saya buatkan. Nah, input CSS. Paste saja. Oke, ini sudah berjalan ya. Kemudian kita tambahkan script build-nya. Nah, sebelum kita tambah script build, di sini saya sudah membuatkan ininya di bagian di sini. Nah, ini dia. Ini kita copy aja yang di sini. Copy. Pakai JSON. Nah, ini dia. Langsung saja Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini udah benar. Seperti ini kurang lebih. Lanjut. Kemudian langsung kita membuat HTML-nya. Oke, kita buat di sini HTML-nya. Nah, langsung saja kita ingin sebelum kita mulai itu apa namanya, kita in dulu header di sini. Mungkin saya kurang lebih itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Mana? Nah, ini di sini. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Karena sebelumnya saya sudah membuat proyekannya dari yang YouTube saya perbuat, YouTube saya tonton. Nah, ini nanti yang bakal saya buat seperti itu kurang lebih. Mungkin saya yang awal-awal kita fokus membuat ini saja. Ke bawahnya tinggal kita ambil dari VS Code yang satu lagi. Lanjut. Oh iya, jangan lupa di sini tuh kita kasih folder image. Nah, image. Oke. Kemudian kita lanjut
pembuatan ininya, tampilan header. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita kasih header. Oke, terus kita spasi, terus ada section, spasi lagi, kemudian ada H1, nah di bawah H1 ini ada tag A, enter. Nah, di dalam tag A ini kita kasih image karena buat untuk logonya. Nah, lebih seperti ini. Nah, langsung saja di bodinya kita kasih class, karena untuk pemanggilan tailwind-nya, kita langsung saja min height, min screen, background-nya kita background slide, begitu background-nya itu 50. Kemudian drag-nya drag BG background-nya black. Kemudian drag text-nya white. Nah, langsung kita ketik. Oke, lanjut ke header-nya. Ini belum bisa ditampilkan karena kita belum npm rundev. Nanti kita tampilkannya setelah sudah ada seluruhnya beserta image-nya. Langsung saja bagian header-nya kita kasih class lagi. Nah, kita di sini ininya sticky. Salah. Sticky. Terus topnya kita kasih 0. Kemudian z-nya kita kasih 10. Nah, di sini kita pakai BG gradient bagian header ini agar lebih menarik. BG gradient to R. Saya juga kurang paham karena baru pertama kali memakai Tailwind. Nggak pertama kali sih, yang keberapa kalinya, tapi saya baru mengerti cara menginstalasi Tailwind tersebut. Lanjut. Nah, red-nya kita kasih 600 karena kan ini kan gradient ya. Nah, kemudian to min black. Maksudnya ini dia dari warna merah yang
keterangan yang sekitar 600-an, dia akan berpindah warna ke warna hitam ke arah samping, to black. Nah, black. Dan di sini teksnya white. Oke. Sekarang bagian sectionnya. Lanjut bagian section, kita kasih class lagi. Nah, mx min auto flex max min w. Nah, langsung saja kita giniin ya, identify between p min 4, terus bagian sininya itu kita kasih 4/1. Oke. Ini dia. Dan lanjut ke H1 nya, kita kasih kelas lagi, kelas langsung aja tab. Nah, ini kita font ini kita kasih medium fontnya agar tidak terlalu besar. Ini enggak ada. Benar. Kemudian teks ini kita kasih ukurannya 3x1. 3x1. Lanjut. Nah, di sini bagian href-nya kita kasih class lagi. Bagian tag A-nya, nah langsung saja kita gini flex. Nah, di sini tuh flexnya kita gantiin flexnya inline. Nah, inline flex item center gapnya 2. Lanjut kita ke image-nya. Nah, ini kita spasi saja di sini biar lebih rapi. Nah, di sini ALT-nya juga kita rapin lagi di sini. Nah, kemudian taruh di sini class. Class-nya itu H12, H-12. Kemudian, nah ini image itu buat logo nanti ya, kita pasang logo di situ. Kemudian width-nya kita kasih auto. Selection kita kasih none. Nah, seperti ini kurang lebih. Lanjut di sini loadingnya kita kasih lazy. Di sini kita kasih loading lazy. Kemudian yang paling bawah kita kasih decodingnya asynchronous. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di bawah H1 ini
kita kasih div tek, tek. Karena kita akan membuat apa namanya hamburgernya sekalian, kayak misalnya buat tampilan mobile itu. Hamburgernya kita akan buat di sini, hamburger button sama navbarnya sekaligus gitu. Sebentar. Nah, kita lanjut div, terus buttonnya buton, kita ini lagi, kemudian ada div lagi di dalamnya, kontainer lagi. Oke, sudah mungkin segitu. Nah, lanjut kita kasih ini nih class masing-masing. Sini class, kita kasih di sini class. Oh, di sini tidak dikasih class, tapi bagian button kita kasih class. ID bukan class, karena buat nanti pemanggilan sekalian JS-nya. Oh ya, kita di sini belum membuat folder JS. Dan saja kita lanjut dulu yang ini. Saya lanjut dulu yang ini. Oke. ID hamburger button. Hamburger button. Nah, terus kita kasih class lagi di sini. Class, habis itu relatif. Ini H-8, ini height-nya, terus ini width-nya kita kasih 8 juga, min 8, kemudian kursornya pointer. Sengaja kita giniin, kita lihat di sini. Nah, di sini kita ganti dari kursor pointernya di sini. Nah, kita teksnya 3x1, teksnya 3x1, terus MD kedua hidden. Nah, ini kita alt situ biar lebih rapi. Kemudian di bagian div sini di bagian mana sih namanya, bagian div itu classnya lumayan ini, jadi kita ini saja, kita copy dari yang ini yang sebelumnya. Nah ini dia HTML, terus bagian, nah ini dia div ini, nanti kita masukkan saja langsung, kita copy, kita cek. Bagian div, di dalam divnya
sini berarti ya, lebih. Nah, kita kasih di sini nah, kita rapikan dulu berantakan, kita kasih tag. Nah, dia sudah rapi. Kemudian lanjut lagi kita ngebuat buttonnya ya. Nah, di bawah div ini di bawah div, bukan button sih, navbar, untuk buat navbar. Nah, di bawah button kita buat di sini nav. Terus ada tag A, kemudian di bawahnya seterusnya. Nah, seperti ini. Itu di navbar ini kita kasih class lagi, class hidden. Langsung saja ini kayak gini, kita benarkan saja space-nya min kali min x min 8. Terus teksnya kita kasih XL, teksnya min XL. Terus md blok blok. Nah, md blok. Kemudian di sininya area label. Nah, area labelnya di sini main. Nah, di sini kita, nah harus kayak gitu ternyata guys. Selanjutnya, nah di sini juga kita kasih class lagi. Di bagian tag A ini kita kasih class cover opacity 90. Sebentar. Salah. Sebentar. Kita lanjut lagi. Kita lanjut di bagian class ini ya. Class. Nah, kita kasih classnya itu apa? Hover opacity. Hover opacity. Hover opacity. Nah, hover opacity 90. Kemudian kita samain saja ininya, classnya ke bawah. Ini kita copy, di sini kita kasih lagi
kita kasih di sini naikin. Ini di sini. Sebentar. Ini sangat mengganggu ya. Nah, kita kasih gitu saja. Sebentar. Lanjut sampai pembuatan ini ya. Di sini kita my team, kemudian ada quotes, dan di bawah sini ada kontak us. Salah, kontak us. Coba saja kita lihat dulu gimana hasil dari navbar yang sudah saya buat. Oh iya, di image ini belum saya kasih ini ya. Sebentar kita, nah di sini saya sudah menyediakan fotonya. Langsung saja kita ambil dari project Tailwind, kemudian bagian image ini kita. Nah, ini dia. Kita Ctrl A, Ctrl C. Dan kita pindahkan ke dalam file itu dari. Nah, di sini dia kita tempel. Oke, sudah. Kita panggil sekarang bagian logo. Di sini ini dia, search, kita kasih image, kita kasih ini logo PNG. Nah, coba sekarang kita npm rundev npm rundev apa sudah berjalan kalau ini. Oke, sudah berjalan ternyata ya. Coba kita lihat sekarang. Kita go live. Oh, ininya belum kita atur. Ini baru tampilan ininya. Oke. Oh iya, kan kita belum memanggil yang namanya si tailwind-nya. Gitu sebelum kita ini kita kasih di sini link buat tailwind dan javascript-nya. Nanti kan kita di sini akan buat javascript ya. Langsung aja kita di sini tailwind, lupa link, terus href-nya tuh berarti kita ininya ke disk yang output CSS ini. Nah, ini dia. Kita masukin yang linknya ke situ. HTML. Kita di sini disk. Oke, output CSS tab. Kemudian di sini script buat JS-nya.
src. Nah, sini js, tapi nanti ini dulu coba kita lihat sekarang perubahannya sudah jadi. Nah, yang kurang lebih navbarnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian utamanya, itu ada foto. Nanti di sini tuh akan menampilkan ini ya, sama persis sih. Nah, ini logonya yang tadi sudah saya masukkan, ini my team, dan ini dia pin. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Kita lanjut. Ke bagian mana sekarang? Kan ini udah satu di hamburger, terus ininya sekarang kita buat lagi di bawah section, kita buat section lagi. Nah, di bawah sini kita buat section lagi. Section buat apa? Nah, section ini nanti gunanya buat tampilan ke menu mobile. Nah, buat tampilan ke menu mobile. Nanti kita pakai JS-nya. Langsung saja mungkin ya, di sini kita buat folder JS. Nah, folder JS ini kita isikan main.js. Main.js. Nah, JS-nya sudah saya buat di index.html yang ini. Nah, ini kita copy aja di bagian project ini. Nah, sama copy. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, bisa kita panggil di bagian .html-nya. Nah, ini dia di script src, kita kasih slash js, .js. Nah, ini dia sudah. Di sini kita tambahkan namanya diver ya, langsung asal diver. Nah, ini ya seperti ini. Lanjut, kita pembuatan section untuk mobile. Nah, dalam section ini terdapat navbarnya. Navbar. Terus ada tag A-nya, samain kayak gini. Tag-nya ada 3 berarti. Kemudian apa sih? Langsung kita kasih di sini class-nya saja. Kita lanjut pembuatan class-nya. Di sini kasih class topnya kita kasih 8, kemudian justify center, enter, ini kita ganti ke center, kemudian absolute. Nah, absolute hidden. Nah, dan kemudian width-nya kita kasih full, terus origin-nya origin top, terus animated open, flex, double flex,
kemudian di bagian sini kita kasih background ya. Ini bisa pakai background ini ya, langsung saja mungkin yang dari sini index.html. Nah ini dia, bukan yang ini, nah yang ini kita stop. Nah kita copy saja, sama copy ini, lanjut. Nah di sini kita klik, ini kita set paste. Nah oke, sudah jadi bagian ininya. Sekarang bagian navbarnya, navnya kita kasih class di sini, classnya itu relatif ya, relatif apa ini, relatif, terus flex, kemudian flex, langsung kita top flex min hascreen. Oh ini di sini salah, min hascreen. Kemudian flex kita kasih cool lagi, terus item center, terus kita kasih 8 ya. Sini kita kasih tanda kutip di sini, dan di sini area labelnya di situ sama dengan semoga. Nah seperti ini area labelnya, itu kita kasih moga. Nah bagian hrefnya itu mungkin kita kasih class ya, classnya sama saja short kayak tadi, class full kayaknya kita kasih 6, terus text center, kemudian hovernya hover opacity ya 90. Nah ini juga sama ke bawahnya, tinggal kita kasih Ctrl C. Nah, sini. Ctrl V. Kok gitu? Kita ulang, kita copy lagi teksnya. Nah ini copy lagi, kontrol. Nanti kita samain sama di atas my team. Terus kemudian di sini kontak us.
Nah, oke, ini yang bagian mobil sudah jadi. Coba kita lihat sekarang tampilannya, dia sudah menjadikan atau tidak. Nah, sini sudah jadi ya, tapi belum berjalan karena belum ini. Coba kita lihat kenapa dia belum berjalan. Main.js sudah ada, index.html, script.js, insert, sebentar, kita lihat sini apa salahnya. Deep section. Oh, di sini kita belum kasih ID-nya. Nyata ID mobile menu. Nah, coba kita lihat sekarang hasil perubahannya. Belum bisa juga. Ada yang belum kepanggil mungkin. Sebentar. ID mobile menu di main.js juga udah. Mobile menu hamburger button. Ini ada masalah. Terusnya sudah benar ya, tapi ini ada masalah di JS nya. Kita lanjut saja mungkin ke bagian pembuatan ininya. Gak apa, nanti saja itu. Sekarang kita lanjut saja ke pembuatan tampilan tengahnya. Nah, di sini kan header sudah selesai. Di sini header nih, ini header sudah jadi headernya. Nah, ini udah bisa. Tinggal kita sekarang ngebuat di bagian apa namanya itu, bagian tengahnya. Dari sini main, kita kasih main sini, terus kita kasih section, kemudian ada section, ada ada main, ada section, kemudian ada artikel ya. Selanjutnya itu ada artikel, kemudian ada H2 di dalamnya, H2. Oke, terus di bawah H2, dalam H2 ini ada tag pad. Oke, kita lanjut. Di sini mainnya
Di sini kita kasih ID hero, ID itu BG center BG. kita habis itu classnya kita benarkan relatif, ini min screen, ini min screen, kemudian di sininya reflex, kemudian ada flex cool, itu udah mulai perubahan. Kemudian reverse, di sini kita kasih itemnya tuh ke center. Nah, kemudian justify-nya center, kemudian gapnya min 8 biar ada jarak, terus p-nya kita kasih 6 min flex arrow, ini kurang lebih. Dan ini BG cover, BG center, BG no repeat, terus di sini kita kasih before, kita tag karena ini sama, before content, ininya kita blacknya kasih 60 agar tidak terlalu hitam. Oke. Nah, di sini kita kasih ininya, image-nya. Langsung saja kita kasih image. Slash background. Coba kita lihat hasilnya, belum muncul, kenapa? Kita lihat di sini background JPG, kita kasih slash di sini. Oh iya, di sini tuh harus dikasih slash ternyata. Oh berarti kita ulang. Di sini slash image slash background. Kita lihat, nah sudah kelihatan backgroundnya ya, kurang lebih seperti ini tuh backgroundnya. Lanjut kita ke pembuatan artikelnya, mungkin kita spasi saja biar nggak usah artikel di sini ya. Kita kasih class lagi, kemudian relatif, sm ini 1/2 tag, text filenya, teksnya web. Nah, dan di H2 ini kita kasih im. Nah, H2 ini kita
kita kasih class lagi di sini, class text red, text kita kasih warna merah kan, text min red, ini itu 600, font bold, kemudian SM text-nya itu ini kita kasih left dulu, baru kita kasih left. Nah, sudah. Dan bagian P nya di dalam H2 ini terdapat spawn ya, dalam H2 ini terdapat spawn, di sini spawn tuh, dan kita kasih di sini class text red 600, kemudian drag. Di bagian H2 ini tidak memakai teks ini ya, dia memakai max width-nya, max width and di sininya text center. Nah, ini salah, yang saya kebalik. Di sini drag text red dan ini kita kasih 400. Oke, di sini kita ini Tanjiro Kamado. Oke, coba kita lihat hasilnya. Udah jadi ternyata IM Tanjiro Kamado. Lanjut ke pembuatan ini. Main pegal ya. Kita kasih ini mah gampang, kita tinggal buat misal tab aja ini. Kita hapus ini karena kepanjangan, karena saya bikin segini. Dan di class ini kita kasih class bagian paragraf ini, class mt4 teks yang kedua. Kemudian di sini kita kasih teks gray, nah, 200. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi ternyata. Sudah jadi. Tinggal kita ngebuat gambar Tanjiro-nya. Nah, di bawah sini, di bawah artikel ya, di bawah artikel kita kasih image. Nah, terus kita kasih class, jangan lupa kita kasih classnya baru saja.
refresh. Refreshnya itu relatif, kemudian W nya 1/4 weight-nya 1/4, terus max min SM ini dengan SM SRC nya kita iniin ini Tanjiro. Kita lihat, oke, sudah jadi guys ternyata. Nah, ini untuk bagian tampilan utamanya, tampilan bagian utama. Nah, di sini, nah sisanya ini kita akan mengcopy saja dari sebelumnya. Ini dia proyekan yang sudah saya buat, mungkin sampai ke bawahnya akan sama. Kalau tentang Tailwind, karena Tailwind sudah menyediakan seluruh yang bukan template ya, template lah, sama dengan template yang udah disediakan oleh Tailwind. Setelah itu kita lanjut saja, kita ini dari bagian sini sampai ke bawah. Oke, section main, nah di bawah main ini kita kontrol V. Oke, kita lihat hasilnya sama guys, ini dia kurang lebih seperti ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena kan yang saya pahami dari video itu adalah bagaimana cara menginstalasi Tailwind. Nah, intinya itu bagaimana agar Tailwind, kan ini kan saya memakai Tailwind CLI, tidak menggunakan CDN gitu. Sudah, kemudian nah ini tuh sudah saya rapikan strukturnya itu di Word ini. Bagaimana kita dari awal persiapan projectnya, kemudian inisialisasi packagesnya, instalasi Tailwindnya, inisialisasi konfigurasinya, dan kita harus merapikan struktur foldernya. Kemudian ini konfigurasi Tailwindnya sudah saya inikan. Nah, ini file untuk dimasukkan ke dalam input CSS, kemudian ini script build-nya. Kalau tidak memakai script build ini, Tailwind ini tidak akan kepanggil. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.